Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan sebuah materi dari pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 semester 1, yaitunya terkait bab 4 yang berjudul Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Nah, sebelum memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama, yaitunya definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wahyu yang disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diajarkan kepada umatnya, dan membacanya merupakan ibadah. Materi kedua, yaitunya kedudukan Al-Quran. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Yang ketiga, kandungan hukum di dalam Al-Quran. Nah, kandungan hukum di dalam Al-Quran ada 4 macam, yaitunya yang pertama akidah atau keimanan, yang kedua hukum ibadah, yang ketiga hukum muamalah, dan yang keempat akhlak dan budi pekerti. Nah, pembahasan terkait 4 hal ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, yang pertama yaitu definisi hadis. Hadis atau sunnah adalah segala ucapan ataupun perkataan, perbuatan, serta ketetapan atau takrir dari Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara yang tercela. Yang kedua adalah kedudukan hadis. Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam, hanya saja hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitunya fungsi hadis. Hadis memiliki fungsi yang sangat penting di dalam hukum Islam. Di antaranya fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada di dalam Al-Quran, kemudian menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, kemudian juga menjelaskan ayat Al-Quran dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Sekarang kita masuk ke materi ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala kemampuan. Jadi, dapat kita pahami bahwa ijtihad merupakan upaya bersungguh-sungguh menggerahkan segenap kemampuan akal untuk mendapatkan hukum-hukum syariat pada masalah-masalah yang tidak ada nasnya. Nah, selanjutnya, apa saja sih syarat-syarat untuk berijtihad itu? Jadi, di sini ada 4 syarat. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga, yaitu memahami cara merumuskan hukum atau ijtihad. Yang keempat, yaitu memiliki keluhuran atau akhlak yang mulia. Kemudian kita masuk pada kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ijtihad ini berada pada posisi yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu terkait pembagian hukum Islam. Nah, hukum Islam itu ada 2 bagian, yaitu hukum taklifi dan yang kedua yaitu hukum wad'i. Pertama, hukum taklifi, yaitu sebuah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu hukum wad'i, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya sesuatu. Nah, hukum taklifi ada 5 macam. Apa sajakah itu? 5 macam di sini diantaranya adalah wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Pertama, wajib. Seperti yang kita tahu, wajib itu yaitu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan. Dengan konsekuensinya, jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan akan mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya yaitu sunnah atau mandub, yaitu tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan
dengan konsekuensi jika kita kerjakan akan mendapatkan pahala dan jika kita tinggalkan tidak berdosa. Atau dengan kata lain, rugi. Yang ketiga yaitu haram atau tahrim, yaitu larangan untuk mengerjakan suatu perbuatan atau pekerjaan. Apa konsekuensinya? Jika kita tinggalkan perbuatan terlarang itu, maka akan mendapatkan pahala. Namun jika tetap kita lakukan atau kita kerjakan, akan mendapatkan dosa. Jadi haram ini adalah kebalikan dari wajib ya. Nah, yang keempat yaitu makruh atau karohah, yaitu tuntunan untuk meninggalkan suatu perbuatan, atau makruh artinya yaitu sesuatu yang dibenci atau tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya jika kita lakukan tidak akan mendapatkan dosa, namun jika kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan pahala. Yang terakhir yaitu hukum mubah atau al-ibahah, yaitu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan dan boleh juga untuk ditinggalkan. Tidaklah berdosa dan berpahala jika kita kerjakan ataupun ditinggalkan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat kita pahami bersama materi yang disampaikan tadi, yaitunya terkait Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidup. Terima kasih, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.